Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masalah fikih, di mana fikih ini kebanyakan berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah, hadirin sekalian, diwajibkan bagi kita sebagai hamba-hambanya, bagaimanapun keadaan kita, karena kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah, terutama masalah salat. Ya, walaupun dia itu sakit. Kita akan membicarakan bagaimana tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Begitu juga tata cara salat bagi orang yang sakit. Pada intinya, hadirin sekalian, orang yang sakit wajib berwudu karena hadas kecil dan mandi karena hadas besar. Wajib menghilangkan dan membersihkan kotoran yang keluar dari anusnya atau kemaluannya dengan air sebelum berwudu, karena Nabi SAW beristinja dengan air dan istijmar dengan batu atau benda-benda yang semisalnya sebagai ganti dari istinja dengan air. Benda-benda yang bisa menggantikan batu adalah benda-benda semakna yang suci dan tidak diharamkan oleh syariat, seperti misalnya kayu, kain, tisu dan lainnya yang bisa membersihkan. Ini sebagai pengganti dari batu. Ya, semuanya dihukumi sama dengan batu berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama-ulama ahli fiqih. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibbu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Hadis ini riwayat Abu Dawud. Jika salah seorang di antara kalian hendak buang hajat, hendaklah dia menyertakan 3 batu untuk bersuci. Sesungguhnya itu sudah cukup baginya untuk bersuci. Istijmar atau dengan batu ini, bersuci dengan batu, hadirin sekalian, menggunakan 3 batu atau lebih berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu yang dia marfu'kan kepada Nabi, di mana beliau mengatakan, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw baulin aw nastanji bil yamin aw nastanji bi aqall min thalathati ahjar aw nastanji bi raji'in aw bi 'azamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Beliau juga melarang kami bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan kurang dari 3 batu, dan bersuci dengan kotoran ternak atau tulang. Jika 3 batu belum cukup, maka ditambah dengan batu keempat, kelima, hingga bersih. Diutamakan untuk mengganjilkan jumlah batu yang dipakai. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istajmar falyutir. Ya, dan barang siapa yang beristijmar, maka hendaklah dia mengganjilkannya. Yaitu apabila dia bersuci dengan menggunakan batu, hendaklah dia mengganjilkannya.
Ya, afdal pula hadirin sekalian bersuci menggunakan batu kemudian diikuti dengan air untuk membersihkan tempat yang najis sehingga taharah menjadi lebih sempurna. Seseorang boleh memilih antara istijmar dengan batu atau istinja dengan air. Boleh mana yang dia inginkan, atau melakukan keduanya sekaligus bisa. Dan inilah yang afdal. Jika dia lebih memilih untuk mencukupkan diri dengan salah satunya, maka istinja dengan airlah yang lebih afdal, karena air membersihkan tempat yang terkena najis dan menghilangkan najis beserta bekasnya. Kita alhamdulillah hadirin sekalian hidup di suatu negeri yang airnya sangat melimpah ruah. Bahkan hujannya cukup berlebihan. Ya, cukup berlebih-lebih lah sehingga banjir. Ya, ini tentunya wajib kita syukuri. Ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sulit air, ya seperti di benua Afrika, ya, sebagian negeri Arab, ya ini susah air hadirin sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertaharah dengan apa? Air. Kita bicara istinja, ya, yaitu membersihkan najis dengan air, ya, yang keluar dari dubur atau dari kemaluan seperti kencing dan kotoran. Adapun karena tidur, ya bau makan daging onta dan menyentuh kemaluan, tidaklah diwajibkan istinja. Ya, tidur bau makan daging bekas, ya makan daging kan membatalkan wudu. Ini tidak diartikan istinja. Ya, istinja itu adalah khusus membersihkan apa yang keluar dari dubur maupun kemaluan. Kemudian jika orang yang sakit tidak mampu untuk bergerak, maka hendaklah seorang mewudukannya jika dia berhadas besar. Ya, maka hendaklah seorang membantunya untuk mandi tanpa melihat auratnya. Ya, apabila seseorang diuji saudaranya atau kerabatnya, ya tidak bisa berwudu, maka diwudukan. Begitu juga dimandikan walaupun tidak harus melihat auratnya. Jika si sakit tidak mampu bersuci dengan air karena khawatir akan akibat terhadap diri atau anggota badannya yang luka misalnya, atau bisa menambah penyakit, ataupun karena dia lemah dan khawatir penyakitnya bertambah parah dan tidak kunjung sembuh, maka hendaklah dia bertayamum. Ya, walaupun ada air tapi tidak mungkin dia itu untuk wudu pakai air. Khawatir penyakitnya atau kena air sehingga infeksi dan sebagainya, maka Islam memberikan kepada kita keringanan, boleh bertayamum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Ya, sebagaimana ada pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang luka kepalanya saat itu. Kemudian dia itu bertanya, apakah boleh saya tayamum? Ya, atau saya harus mandi besar? Karena dia lagi junub waktu itu, dia bermimpi basah, sedangkan luka kepalanya. Maka ketuanya ini mengatakan, oh tidak bisa. Ya, tidak bisa tayamum, kamu harus mandi. Maka dia mandi. Akhirnya setelah mandi tambah panas karena kena air, mati. Hadirin sekalian, sahabat ini. Maka selesai tugas dilaporkan hal ini kepada Rasulullah, bahwa ada yang mati karena bertanya mau mandi atau tayamum. Dia mengatakan tidak boleh tayamum, harus mandi. Akhirnya dia mati. Maka Rasul mengatakan, qataluh. Sungguh mereka membunuhnya, membunuh orang ini. Kenapa tidak bertanya dulu? Ya, asal berfatwa saja. Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Tidak boleh asal berfatwa langsung. Ya. Nah, ini hadirin sekalian, dalam Islam ini ada keringanan. Ya, boleh bertayamum. Hanya cukup menepuk debu yang suci dengan kedua tangannya sekali tepuk, kemudian mengusap seluruh bagian mukanya, ya, dengan bagian dalam jemari-jemarinya, lalu mengusap tangannya dengan telapak tangannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, dan jika kalian sakit dan sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci yang baik, sapulah ya muka kalian dan tangan kalian, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi boleh tayamum bagi orang yang sakit ya. Kemudian jika dia tidak mampu bertayamum sendiri, hendaknya seorang bantunya mendatangkan debu dan kemudian mengusapkannya ke wajah dan tangannya. Tentunya bagi orang yang bantu ini pahala besar, hadirin sekalian, ngurusi orang yang sakit ya, sampai mentayamumkannya dan atau membantu wudu. Orang yang mengalami luka, patah tulang misalnya, atau penyakit yang beresiko jika terkena air, hendaklah dia bertayamum, baik karena hadas kecil ataupun hadas besar. Misalnya mimpi basah tadi ya. Namun jika memungkinkan untuk membasuh anggota badan yang sehat, maka itu wajib atasnya lalu bertayamum atas untuk anggota yang tersisa. Misalnya bagian muka bisa dengan air muka, boleh. Sisanya pakai apa? Debu misalnya. Ya, itu wajib kalau memang bisa digunakan air maka boleh atau harus gunakan air. Ya, jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Sebagaimana Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kemudian Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian hadirin sekalian, jika di sebagian anggota taharah terdapat luka yang bisa dibasuh, ya, maka hendaklah dia membasuhnya. Jika membasuhnya beresiko, maka hendaklah dia mengusapnya sekali usap dengan air. Jika mengusapnya beresiko pula, maka hendaklah dia membalutnya dengan gip atau plaster dan mengusap balutannya saja. Jika dia tidak bisa, maka dia bertayamum untuk anggota tersebut setelah taharah. Adapun jika lukanya dibalut dengan gip, plaster dan sejenisnya, maka dalam keadaan ini dia mengusap pembalutnya tanpa membasuhnya. Ya, mengusap saja. Ya, hadirin sekalian. Hal tersebut berdasarkan pendapat yang kuat. Mengusap gip tidaklah memiliki batasan waktu karena merupakan satu hal darurat sehingga diukur sesuai kadarnya dan diusap ketika hadas kecil maupun besar. Ya. Jadi ini pendapat para ulama, ya, jika dia mengusapnya maka dia tidak perlu bertayamum untuknya, sehingga dia tidak perlu mengusap lalu bertayamum kecuali jika terdapat anggota lain yang tidak bisa diusap. Ya, kalau sudah diusap tidak usah bertayamum. Ya, kalau memang bisa. Ya, kalau tidak bisa sama sekali dan itu bahaya, walaupun diusap ya bertayamum saja. Pakai debu, hadirin sekalian. Jadi masalah ini luas, ya, keringanan bagi orang yang sakit, terutama yang patah tulang atau yang kena luka. Kemudian berikutnya, jika dia bertayamum untuk salat dan dia tetap dalam keadaan suci sampai tiba waktu salat berikutnya, maka dia salat dengan tayamum yang pertama tanpa mengulangi tayamum yang kedua kalinya, karena dia masih dalam keadaan bersuci dan belum ada yang membatalkannya. Karena tayamum tidaklah batal kecuali dengan segala hal yang membatalkan wudu. Jadi misalnya tadi tayamum, seseorang tayamum karena sakit sampai isya dia tidak batal wudu, ya sudah, tidak usah tayamum lagi. Ya, tayamum pertama cukup. Ya, sebagaimana seorang wudu sebelum maghrib kemudian sampai isya tidak batal, tidak usah wudu lagi, hadirin sekalian. Kemudian lagi orang yang sakit wajib membersihkan badan, pakaiannya dan tempat solatnya dari najis. Jika dia tidak mampu melakukannya dan tidak mendapati orang yang bisa membantunya, maka dia solat sebatas kemampuannya dan solatnya sah tanpa harus mengulangi lagi. Yani asal daripada hukum kalau kita ini solat harus bersih bajunya, badannya, tempat solatnya. Tapi dia sakit tidak ada yang membantunya, sehingga terkadang bajunya najis,
ya sudah salat sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Karena tidak ada yang bantunya. Ya. Kalau ada yang bisa menggantikan pakaiannya, maka itu lebih baik. Ya. Maka kalau dia bisa, wajib mengganti pakaiannya. Tapi kalau dia tidak mampu karena lemah, tidak ada yang menggantikannya, maka tidak ada masalah. Hadirin sekalian, sebisanya dia salat. Dia tidak bisa menggerakkan badannya. Nah ini bahaya. Maka boleh dia tidak usah ganti pakaiannya walaupun najis, karena ini darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Karena keadaan apa? Darurat ya dalam Islam. Kemudian orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya semata-mata karena tidak mampu melakukan taharah. Namun hendaklah dia bersuci sebatas kemampuannya, membersihkan badannya, pakaiannya dan tempat salatnya. Jika dia tidak mampu menggunakan air, hendaklah dia bertayamum. Jika dia tidak mampu bertayamum, maka taharah gugur atasnya dan dia salat sebatas keadaannya. Bayangkan orang yang sakit saja disuruh untuk salat tepat waktu. Tidak boleh mengakhirkan, hadirin sekalian. Ya. Kalau dia wudu tidak bisa tayamum. Kalau enggak bisa tayamum, ya sudah, dia salat saat itu juga, tidak boleh mengakhirkannya. Wa kaifa idza kana al-insan sahhiyan? Ya, bagaimana seandainya manusia itu sehat? Maka lebih wajib lagi untuk mengerjakan pada waktunya. Padahal sakit dia tidak boleh mengakhirkannya. Tidak ada orang yang mengganti pakaiannya, nanti aja tunggu dulu, tidak bisa. Saat itu juga dia kerjakan semampunya, sebatas keadaannya. Ya, ini kadang-kadang hadirin sekalian di masyarakat kita ini, kadang-kadang masalah salat ini disepelekan. Alasannya sakit. Alasannya apa? Sakit karena iman lemah, begitu juga ilmu sedikit. Ya, terkadang tidak salat, alasannya sakit. Terkadang diakhirkan salatnya karena tidak ada yang membantu. Nah ini juga tidak boleh seperti itu. Padahal kita diberikan oleh Allah SWT keringanan, takhfif, hadirin sekalian, keringanan. Ya, salat dalam keadaan apapun itu dibolehkan. Kalau memang tidak ada yang membantu, tidak ada yang membantunya ya. Kemudian yang terakhir di sini masalah taharah. Seseorang terkena penyakit beser ya, tidak bisa menahan kencing, sul gitu. Kencing terus. Ada orang seperti itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita disembuhkan dari penyakit seperti itu. Dijauhkan hadirin sekalian. Ya, terus-menerus dia kencing atau mengeluarkan darah ya, ataupun dia buang angin ya, kentut terus-menerus. Tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati. Dia wajib berwudu setiap kali hendak salat setelah masuk waktu. Pokoknya dia harus berwudu terus. Hendaklah dia membasuh badan dan pakaian terkena najis atau menyediakan pakaian yang suci untuk salat jika memungkinkan. Memang agak repot kalau orang menderita seperti ini. Ya, banyak membawa baju ganti. Dia sudah berusaha seperti itu. Ya, hendaklah dia waspada jangan sampai air kencing atau darah menyebar ke pakaiannya, badannya atau tempat salatnya. Dia boleh melakukan salat yang bisa dia lakukan dan baca mushaf hingga habis waktunya. Jika waktu salat telah lewat, hendaklah dia mengulangi wudu atau tayamum ya jika dia tidak mampu berwudu. Karena Nabi memerintahkan perempuan yang istihadah untuk berwudu setiap kali hendak salat. Ya, hukumnya sama seperti perempuan istihadah. Ada penyakit sehingga keluar darah terus. Padahal masa haidnya misalnya selesai begitu. Tapi keluar darah terus, bagaimana menyikapi hal ini? Maka dia harus mandi ketika mau salat. Ya, mandi, salat, kemudian salat lagi, keluar lagi misalnya, mandi lagi, kemudian salat. Memang agak capek seperti itu. Ya. Nah, ini begitu juga orang yang sakit, hadirin sekalian. Kecuali jika sama sekali tidak bisa. Ya sudah ganta-ganti, kencing aja, kencing mancur terus, ya sudah. Dia bertakwa kepada Allah semampu mungkin. Walaupun dalam keadaan gitu tetap dia harus salat. InsyaAllah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya?
ya tentang orang yang sakit. Kalau memang tidak bisa keluar terus, ya sampai bajunya habis ganti-ganti misalnya, dia sudah berusaha keluar terus, ya sudah, ya dia semaksimal mungkin sholat dalam keadaan seperti itu, maka itu dibolehkan. Ya tentunya beda dengan orang yang normal, hadirin sekalian. Nah sekarang kita bicara tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, orang yang sakit, hadirin sekalian, yang tidak mengkhawatirkan sakitnya bertambah parah, wajib untuk melakukan sholat fardu dengan berdiri. Ya, dia sakit tapi dia masih bisa ya untuk berdiri, maka berdiri, karena kewajibannya memang harus berdiri. Kalau dia bisa berdiri, ya pusing misalnya, nggak terlalu berat, panas, kalau dia bisa berdiri, berdiri. Ya, kecuali kalau dia agak bahaya begitu, kalau dia berdiri baru kemudian dia duduk. Karena dasarnya perintah untuk berdiri itu jelas sekali, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, kemudian berikutnya hadirin sekalian, jika orang yang sakit mampu berdiri ketika salat dengan memakai tongkat misalnya, atau bersandar di dinding, atau orang megang orang di sampingnya, maka dia harus berdiri. Kalau memang dia bisa pakai tongkat atau memegang saudaranya bersandar begitu, atau dinding dibuat jadikan bersandar, tidak apa-apa. Kalau dia harus begitu, wajib dia berdiri. Kecuali pakai tongkat juga tidak bisa, kemudian terutama gerakan ruku, gerakan sujud susah, ya sudah, dia bertakwa sebagaimana yang dia mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Wabisah dari Ummu Qais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamal lahm ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menua dan gemuk, beliau meletakkan tiang di tempat salat beliau sebagai tempat bersandar. Jadi Nabi ini tuanya gemuk, hadirin sekalian, sehingga dia pakai tongkat atau gunakan tiang digunakan sebagai sandaran salat. Ya, di sini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi, walaupun dia tua, walaupun dia sakit, waktu salat harus salat, walaupun dibolehkan dalam keadaan tidak normal, ya misalnya dia duduk atau bersandar, tapi harus mengerjakan salat. Kalau mampu tanpa resiko, wajib berdiri, karena Nabi perintahin dari Nabi, sholli qa'iman, salatlah kamu harus dengan berdiri. Kemudian jika orang yang sakit mampu berdiri, hanya saja punggungnya bungkuk layaknya orang yang rukuk misalnya, seperti orang yang bungkuk begitu, orang tua yang punggungnya telah membungkuk dan dia mampu untuk berdiri, maka dia harus berdiri. Ya, mungkin memang punggungnya bungkuk karena dia sudah tua, hadirin sekalian, tapi dia mampu berdiri, ya wajib dia berdiri, karena dia mampu berdiri walaupun punggungnya membungkuk, seperti itu. Orang yang sakit yang mampu berdiri namun tidak bisa ruku atau sujud, kewajiban untuk berdiri tidak menjadi gugur. Ya, kalau memang dia bisa berdiri tapi tidak bisa sujud dan ruku, ya sudah salat sambil berdiri, hadirin sekalian. Tapi rukuknya dan sujudnya duduk. Ya. Artinya dengan semaksimal mungkin dia berusaha untuk salat sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, kemudian dengan isyarat gerakan kepala sambil berdiri jika dia tidak mampu. Jika tidak memungkinkan untuk menundukkan punggungnya, maka hendaklah dia menunduk sedikit. Ya, kita yang lebih mengatur. Kalau memang rukuk dan sujud di saat orang itu duduk, tentunya sujud lebih rendah daripada rukuknya, tapi tetap kita membungkuk, ya. Kalau untuk rukuk, pas rukuk itu sujud lebih rendah. Jadi kita yang bisa mengatur itu semuanya. Nah, itulah hadirin sekalian tentang masalah orang yang sakit, ya seperti itu. Kalau yang tidak bisa berdiri, ya duduk. Ya.
Orang yang sakit jika berdiri membuat sakitnya bertambah parah atau mendapatkan kesulitan yang amat sangat ataupun berisiko, maka hendaknya sholat dengan duduk. Ya, kalau dia sholat lama itu berdiri sakit, menggos-menggos terlalu banyak, maka ya sudah sholat dengan apa? Duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal apa mungkin. Nabi juga mengatakan shalli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu dengan apa? Duduk. Ya. Saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dari Anas ini, Nabi waktu itu jatuh an farasin fajuhisha shaqquhul ayman. Ya, fadakhalna alaihi na'uduhu fa khadaratis salah fa shalla bina qa'idan. Nabi SAW waktu itu pernah terjatuh dari kuda hingga lambung kanan beliau bengkak, ya, bengkak sakit. Kemudian kami menjenguk beliau hingga tiba waktu sholat. Kemudian beliau sholat mengimami kami sambil duduk. Ya, para ulama bersepakat bahwa orang yang tidak mau berdiri maka dia diperbolehkan sholat sambil duduk. Dari hadis Nabi ini, pernah Nabi jatuh ya dari apa kudanya dan bengkak lambungnya. Kemudian jika orang yang sakit sholat sambil duduk, maka posisi yang paling afdal adalah bersilah sebagai ganti berdiri, dan sah jika dia ruku dalam keadaan bersilah. Ya, karena yang ruku itu berdiri. Ya, berdasarkan hadis Nabi, dia berkata, "Ra'aitun Nabi yusalli mutarabbi'an." Bersila di sini maksudnya tasyahud, ya, tasyahud awal itu. Kalau memang enggak ada kursi ya harus duduk di mana? Di lantai, maka posisi yang paling baik mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu tasyahud awal itu. Duduk ketika tasyahud apa? Awal. Bukan bersila apa? Kayak gitu ya, bukan begitu kayak gini bukan, tapi tasyahud. Hadirin, tasyahud awal itu loh. Itu kalau memang kita harus duduk seperti itu. Ya, disunahkan meletakkan tangan di lutut ketika ruku. Ya, ketika ruku disunahkan meletakkan tangan di apa? Lutut. Adapun ketika sujud dia wajib mencium lantai. Kalau dia bisa bersujud, tetap sujud mencium apa? Lantai. Jika dia tidak bisa, maka dia wajib meletakkan tangannya di lantai dan sujud dengan isyarat. Kalau misalnya tidak bisa mencium lantai, maka meletakkan tangannya di mana? Di lantai. Dia bungkuk begitu dan isyarat bahwa dia sujud tapi tidak bisa. Ya, sebagai isyarat saja. Ya, bagaimanapun menyempurnakan sujud itu penting sekali, sebagaimana Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Ya, aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu kepada 7 anggota tubuh. Ya, al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfih wal yadaini wa rukbataini wa atrafal qadamaini. Dahi, ya, dan beliau memberikan isyarat juga hidung. Ya, kemudian kedua lengan, kedua tangan maksudnya, kedua lutut dan ujung-ujung kaki. Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di kedua lututnya dan sujud dengan isyarat dengan cara menunduk lebih rendah pada rukuknya. Kalau dia tidak bisa mencium tanah, cukup meletakkan tangan dan membungkuk agak rendah begitu. Kalau memang dia tidak bisa sampai seperti itu sakitnya, hadirin sekalian, Islam tetap meringankan, ya, tapi tidak boleh kemudian meninggalkan sholat gara-gara sakit, tidak ada alasan. Ya, bahkan kalau tidak bisa duduk, berbaring, ya, dengan gerakan yang pakai isyarat, yang penting pakai isyarat dengan hatinya, niat ini niat ruku, takbir ruku, ini niat takbir sujud misalnya, walaupun dengan berbaring. Ya, dengan gerakan tangan tidak bisa, walaupun dengan berbaring, kedip-kedip dok bisa. Yang penting harus sholat, sholat sebisa mungkin. Idza lam tastati' qa'idan fa 'ala janbin, kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa duduk, ya berbaring, hadirin sekalian.
Ya, jika orang yang sakit tidak mampu solat sambil duduk, hendaklah dia solat sambil berbaring, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dan posisi paling afdol adalah berbaring ke sisi kanan. Kalau dia bisa berbaring ke sisi kanan, maka dia lakukan. Miring maksudnya. Ya, miring. Ya, kalau dia bisa lakukan seperti itu. Ya. Kemudian jika seorang sakit tidak mampu melakukan salat sambil berbaring ke sisi kanan, maka adalah dia berbaring berlentang dengan kedua kaki ke arah kiblat. Kalau dia tidak bisa miring ke kanan, karena bagaimanapun kanan itu paling disukai oleh Nabi. Nyisir juga bagian apa? Kanan dulu. Kemudian pakai sandal kanan dulu. Ya, pakai baju kanan dulu, bersuci kanan dulu. Dan semua urusan yang baik Nabi mendahulukan apa? Kanan. Begitu juga berbaring ketika tidur, maka miring ke kanan. Kalau tidak bisa ya sudah terlentang. Miring berat ya sudah terlentang. Hadirin sekalian. Ya, ini perintah Nabi jadi mudah sekali. Yang penting ngadep kiblat. Ya, bagaimana kalau kamarnya enggak ngadep kiblat? Itu masalahnya. Yang lebih panjang bukan ke kiblatnya, sudah terlanjur tidak menghadap apa? Kiblat. Bagaimana? Ya sudah, bertakwa kepada Allah sebisanya. Tapi kalau bisa dipindah kamarnya atau untuk sholat misal dipindah ke depan karena harus menghadap kiblat, maka itu harus dilakukan. Kalau memang harus dipindah agar menghadap apa? Kiblat sholat itu. Kalau misalnya ruang kamarnya kecil, hadirin sekalian. Ya. Jika seorang yang sakit kesulitan untuk sholat menghadap kiblat dan tidak ada yang membantunya untuk menghadap ke arah kiblat, maka hendaklah dia sholat sebatas kemampuannya. Ini keterangannya. Kalau memang tidak ada yang bisa membantu menghadapkan ke kiblat, ya sudah, dia yang penting sholat, walaupun harus menghadap ke timur, tapi niatnya menghadap ke berapa? Ke kiblat. Ya. Jika dia tidak bisa melakukan salat dengan terlentang, maka dia salat sebatas kesanggupannya juga. Ya, enggak bisa terlentang maksudnya sambil jongkok atau apa, ya sudah. Sebisanya dia melakukannya. Jika dia tidak mampu melakukan salat dengan semua keadaan di atas, maka hendaklah dia salat dalam hati. Di dalam apa? Hati. Ini sudah parah mungkin ya. Baik itu takbir, membaca ruku, ya ketika ruku sujud berdiri, ya dia niatkan saja dalam hatinya. Ya, sungguhnya salat tidaklah gugur selama akalnya masih sadar. Jadi salat tidak bisa gugur selama akalnya masih apa? Sadar. Kecuali sudah mughma alaih. Apa itu mughma alaih? Pingsan ya, sudah, kalau bahasa kita anfal ya. Anfal apa itu? Sudah tidak bisa akalnya. Ya. Seperti itu ya susah, hadirin sekalian. Dia dimaafkan. Ya, kalau emang dulunya dia ahli salat, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kesengajaan, dia diuji oleh Allah dengan sakit. Maka dia harus bersabar. Jika di tengah salat dia mampu melakukan apa yang semula tidak mampu, seperti berdiri, duduk, rukuk, sujud atau melakukan isyarat, maka hendaklah dia melakukannya dan meneruskan salatnya. Misalnya di awal salat enggak mampu dia ruku, rakaat yang ketiga dia mampu ruku misalnya, ya sudah dia harus ruku. Ya, di awal salat dia tidak mampu berdiri, di rakaat kedua katanya badannya enak bisa berdiri, maka wajib dia apa? Berdiri. Hadirin sekalian, kalau ini salat wajib ya, salat wajib. Kalau salat sunnah boleh sambil duduk, walaupun misalnya enggak sakit, capek dia mau sholat malam sambil duduk boleh. Kalau itu sholat apa? Sunnah. Ya. Maka ini diperbolehkan, misalnya tarawih, dia ta'ban, syughul, pengen ikut tarawih, walaupun ya jelas tidak ada masalah. Karena itu sholat sunnah. Yang kita permasalahkan ini sholat wajib. Ya, sholat apa? Wajib. Dia harus maksimal. Kemudian jika dia tidak mampu sujud di lantai, maka dia cukup menunduk tanpa menyentuh lantai dan tidak usah meletakkan sesuatu sebagai tempat sujud. Tidak usah. Ya, boleh ya, cukup dengan menundukkan badan itu boleh, hadirin sekalian. Orang yang sakit wajib untuk menaikkan setiap salat tepat pada waktunya dan melakukan semua hal yang wajib yang dia mampu.
Jika berat atasnya menunaikan semua solat tepat pada waktunya, maka dia boleh menjamak solat dengan zuhur, dengan asar, ya, atau solat maghrib dengan solat isya, baik dengan cara jamak, takdim, itu melakukan solat zuhur dan asar di waktu zuhur, maghrib dan isya di waktu maghrib, ataupun jamak takhir, yaitu melakukan solat zuhur dan asar di waktu asar dan maghrib dan isya di waktu isya. Tergantung mana di antara yang mudah baginya. Kalau emang harus jamak, ya sudah jamak. Ya, seperti yang kita membahas kemarin, seorang wanita misalnya susah, ada penyakit begitu, sehingga nanti daripada balik ya kamar mandi, ya sudah habis maghrib saya jamak isya, itu boleh. Karena Nabi pernah menjamak, ya, tidak dalam keadaan perang, bukan di daerah safarnya, atau tidak ada hujan, boleh menjamak karena keadaan tertentu. Hadirin sekalian, ini termasuk rukhsah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tetap melaksanakan salat walaupun jamak takdim atau takhir. Ya, apalagi banyak tamu, ada hajatan, itu dibolehkan. Hadirin sekalian, katanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi menjamak? Ma fi matar, ma nazal matar. Kemudian ma fi khauf, Madinah tidak dalam keadaan genting, ya. Kemudian tidak ada perang, ya, tidak safar. Katanya Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ahadun min ummati. Ya, ketika ditanya kenapa Nabi melakukan seperti itu, menjamak takhir atau takdim, tidak ada alasan. Maksudnya tidak ada hujan, tidak ada apa-apa gitu. Kata Ibnu Abbas, beliau ingin agar tidak seorang pun dari umatnya merasa berat terhadap salat ini. Ya, dia na'san, ngantuk berat dia. Habis maghrib, suhul atau apa, khawatir isya nanti susah. Ya sudah, habis maghrib dia langsung salat isya. Boleh seperti itu. Hadirin sekalian. Ya, tapi sekali-sekali. Nabi itu sekali-sekali, bukan tiap hari jamak begitu. Ya, sekali-sekali. Ya. Akhirnya maksudnya sepi nanti. Mana jamak isya enggak muncul, jamak kabeh sudah. Nah, seperti itu. Jadi juga di sini dikatakan telah kuat pula bahwa Nabi pernah memerintahkan Hamna binti Hubais ketika dia mengalami istihadah untuk mengakhirkan salat zuhur dan mengedepankan salat asar, mengakhirkan salat maghrib dan mengedepankan salat isya. Ya, inilah dia jamak sebagai tata cara, boleh. Hadirin sekalian, orang yang sakit tidak diperbolehkan meninggalkan salat dalam keadaan apapun selama akalnya masih sadar. Bahkan wajib atas seorang mukallaf yakni seorang hamba yang sudah balik, yang wajib untuk beribadah, namanya mukallaf, untuk tetap bersemangat menunaikan salat di waktu sakit melebihi semangatnya ketika sehat. Nah, ini anjuran para ulama. Justru orang itu sakit, terkadang sakit membawa dia meninggal dunia. Justru seharusnya dia lebih semangat daripada waktu sehat. Tapi banyak orang sakit ini memang setan luar biasa, iblis terus mendekat. Makanya orang ketika sakratul maut itu didekati sama iblis. Ya, jangankan orang sekelas kita ini, sekelas Imam Ahmad didatangi oleh iblis, diajak untuk murtad. Ya, sampai pingsan Imam Ahmad ini. Ketika sadar dia mengatakan la. Anaknya bilang, ya Abah, ada apa kamu? Kok bilang la? Tadi iblis datang kepadaku, menggodaku agar aku murtad. Bayangkan, dikasih iming-iming begitu. Masuk mungkin melalui mimpinya atau apa di otaknya. Ya, akhirnya dia mengatakan la. Ya, bayangkan, sekelas Imam Ahmad. Tapi juga kita harus yakin juga, hadirin sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah itu malaikat menjaganya ketika dalam keadaan sakratul maut. Datang malaikat ini. Kalau sudah malaikat datang, iblis tidak berani. Iblis, setan itu paling takut sama malaikat. Sehingga ngomong apa malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Ya Abdullah, ya Muslim, jangan takut kamu, jangan sedih. Ya, bergembiralah karena kamu dijanjikan oleh Allah surga. Bergembira kamu. Terkadang orang yang mau mati ini sedih, menangis dia. Ya, karena dia akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istrinya. Yabki hazin. Dia faham dia lemah, mau mati. Maka datang malaikat karena dia orang yang istiqamah, orang yang beriman. Dia mengatakan, ya Abdullah, la takhaf wa la tahzan. Ya, dan kamu udah dijanjikan Allah dengan apa? Surga. Minta apa saja kamu akan diberi nanti. Jangan khawatir. Kita sebagai teman-temanmu nanti, ya, kamu meninggalkan istri anakmu, jangan khawatir. Kita tetap bersama. Nah, ini keberuntungan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Di dunia, ketika mau mati tidak dibiarkan sama Allah, dijaga terus. Hadirin sekalian. Ya, dikatakan di sini, maka hendaklah orang yang sakit itu seharusnya lebih bersemangat untuk beribadah. Ya, ketika dia daripada dia sehat, dia wajib menunaikannya pada waktu yang telah disyariatkan sebatas kemampuannya. Jika dia meninggalkan salat dengan sengaja sedang dia masih berakal, mengetahui hukumnya mukallaf dan dia mampu menunaikannya meski hanya dengan isyarat, maka dia berdosa. Tidak boleh seperti itu, dia berdosa. Ya, bahkan para ulama mengkafirkannya kalau dia tidak sholat sama sekali ketika sakit. Ya, hadisnya banyak sekali tentang masalah ini. Hadirin sekalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ya. Kemudian jika orang yang sakit tertidur hingga lewat waktu salat ataupun lupa, maka dia wajib menunaikannya ketika bangun dari tidurnya atau setelah mengingatnya. Tidak boleh baginya menunda pelaksanaannya hingga waktu salat yang tinggalnya tiba. Hadirin sekalian, jadi dia harus menggantinya. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh, ibu saya ini sudah tua, bertahun-tahun sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. Artinya dia sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Perempuan yang seharusnya dia mengganti kan, sholat apa? Duhur. Sholat biasa duhur 4 rakaat. Tapi dia meyakininya dia itu 2 rakaat ini. Sebagaimana orang laki-laki sholat di masjid. Ya, katanya Syekh begini, kalau dia ini jahilah, perempuan ini bodohnya sudah murakkab. Ya, bodoh sama sekali memang, tidak ada maklumat, tidak ada informasi sebelumnya, maka tidak usah dia mengganti. Dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia mengerti, dia faham, maka dia harus mengganti. Ya, mengganti. Berapa jumlahnya setiap setahun, berapa minggu? Misal 54 minggu setahun. Dia harus mengganti. Ya, walaupun misalnya sehari bisanya berapa kali, ya 20 kali misalnya, dia harus mengganti. Ya, karena dia tahu, sadar, kalau enggak dia berdosa. Ya, tidak boleh sholat di rumah yang enggak jamaah kemudian mengerjakan berapa? 2 rakaat. Harus berapa? 4 rakaat. Sama juga pernah kita katakan di sini hadirin sekalian, fatwa Syekh Muhammad bin Utsaimin, orang yang mendapati sholat Jumat terlambat masbuk sedangkan imam sudah sujud di rakaat kedua, maka dia tidak boleh sholat 2 rakaat. Dia sudah kehilangan sholat apa? Jumat, maka dia sholat berapa? 4 rakaat. Dia enggak boleh, kecuali apabila dia adraka rakaah, dia masih dapat 1 rakaat. Ya, dia imam belum ruku, ruku. Berarti dia dapat apa? 1 rakaat. Masih baca alhamdulillah atau surat, tapi belum ruku. Batas akhir itu ruku. Kalau sudah dia kehilangan ruku, berarti tidak mendapatkan walaupun 1 rakaat. Maka sudah tidak dapat dia. Dia harus salat apa? Zuhur 4 rakaat. Ya, mendapatkan imam sujud di rakaat kedua.
seperti itu, ya sudah dia harus sholat seperti sholat duhur. Hadirin sekalian, ya mungkin ini sekali-sekali, tapi kalau setiap Jumat batangnya terlambat, ini tidak boleh seperti itu, dosa. Kata Syekh Utsaimin, dia melanggar perintah Allah SWT. Kita akan bicarakan hal ini nanti pada waktu sholat Jumat. Ya, sudah azan berbicara di luar, imam mau masuk, boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Ya, karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil azan salat Jumat, maka hendaklah kamu bersegera menuju, ingat kepada Allah, zikir, menuju masjid, salat, dan tinggalkan jual beli. Dia sudah dipanggil, masih di rumah, masih di ini, sampai datang terlambat. Di rumah mungkin saya ngobrol sama tamunya, sama ininya, ya tidak boleh seperti itu. Maka ngobrolnya dosa, sudah dianggap apa? Dosa. Kecuali baituh ba'id min masjid, rumahnya jauh dari masjid, dia harus berjalan kaki. Padahal sudah sebelum azan berangkat, tapi dia enggak ngobrol, terus jalan ke masjid, terlambat, ya sudah, itu tidak kena dosa dia. Tapi kalau sudah azan dan dia masih apa? Ngobrol, apalagi di rumah, itu dosa dia. Kena ancaman ayat tadi itu, surah apa? Jumat. Kalau sudah ada panggilan azan kedua, azan yang buat masuk waktu apa? Salat ini, khatib naik, kita masih ngobrol, dosa itu. Hadirin sekalian. Nah, ini hati-hati, harus dicamkan ini. Ya, karena ini perintah. Ya, bisa masuk dosa besar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.